Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah nyata keluarga yang terkena santet tumpes kelor. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Belatung, ucap Mbah Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbah Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, berapa lama lagi?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsinah. Perut Bu Marsinah sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja." Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbah Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan. Ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsinah. Mbah Cungkir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsinah. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsinah. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Cungkir. Sedangkan Romo yang membersihkan sisa-sisa telur berserakan di depan pintu rumah beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur tersebut. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya juga sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsinah akan sembuh total. Beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan, karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsinah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh Bu Marsinah demam. Suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsinah. Mbah Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsinah. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsinah dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsinah yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbah Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsinah yang semakin memburuk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsinah sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Ia kemudian meminta saran kepada Mbah Cungkir untuk membawa Bu Marsinah ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsinah. Mbah Cungkir hanya bisa terdiam. Ia tidak yakin kalau Bu Marsinah bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya ketika terkena santet. Namun Mbah Cungkir tidak mau menyerah. Ia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsinah bagaimanapun caranya. Pak Suryo menyetujui hal itu. Ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsinah.
Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbak Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, ia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela untuk setia ibunya, walau bagaimanapun keadaan ibunya saat itu. Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya, lalu ia memijat di tangan kanan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tak kuasa menetes ketika dia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alung. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsina bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Ia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu sehat-sehat aja kan?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsina. "Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu yang menetes dari rambut Romo," jawab Romo sambil menahan rasa harunya. Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholat kamu nak. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsina. "Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Tangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja gak apa-apa nak. Kamu anak soleh yang kuat," ucap Bu Marsina. Romo yang tak bisa nahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun ketika dia baru masuk ke kamar mandi, dari luaran kamar mandi ia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Romo yang mendengar itu langsung merasakan kekhawatiran terlebih lagi. Suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan. Karena kejadian itu, Romo pun membatalkan niatnya untuk berwudu dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya. Namun tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar, Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanahnya. Alhasil Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang dan menanyakan apa isi dari tas hitam tersebut. Sesuai dugaan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanahnya. Romo masih heran, bagaimana mungkin ada seorang pengusaha yang mau membeli tanah kedua orang tuanya, sedangkan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya sendiri sangatlah luas. Akhirnya dengan terpaksa Romo pun bertanya kepada bapaknya mengenai siapa pengusaha yang membeli seluruh tanahnya. Pak Suryo pun menjawab, orang itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dahulunya Pak Suryo dan Pak Cokro merupakan partner bisnis. Namun karena adanya perselisihan, akhirnya Pak Suryo memilih untuk membangun usahanya sendiri bersama dengan istrinya, yaitu Bu Marsina. Sebenarnya Pak Suryo sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro. Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Suryo sendiri. Selain Pak Suryo menceritakan tentang Pak Cokro, ia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana. Pak Suryo diberi banyak makanan, padahal jika dipikirkan secara logika, Pak Cokro adalah musuh bisnisnya. Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Suryo? Hari itu Pak Suryo benar-benar kelelahan. Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu karena mungkin untuk berjaga-jaga saja apabila ada serangan-serangan aneh datang lagi. Saat tertidur, Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian. Yang pertama adalah Atmojo. Ia datang kepada Romo namun dengan wajah yang telah melepuh seperti terkena siram air panas. Berbeda dengan Karyo, ia datang menghampiri Romo dengan tubuh yang sangat kurus sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang dipenuhi koreng. Romo yang dimimpikan hal itu langsung terbangun.
Ia benar-benar ketakutan. Ia membayangkan jika santet ini benar-benar menyerang seluruh keluarganya. Ketika Romo melihat jam dinding, ternyata sudah jam 9 malam. Ia merasa tidur kali ini terasa sangat cepat walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya. Ia masih penasaran, apakah ibunya telah terbangun. Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. "Pak, ini Romo." Namun dari tadi Romo mengetuk pintu tak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar kedua orang tuanya. Romo kira bapaknya tengah tertidur pulas. Ia ingat jika bapaknya baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarga. Romo pun kembali menuju ke tempat semula. Namun ketika dirinya kembali duduk, ia terkejut akan lemparan benda padat yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya. Karena penasaran, Romo pun membuka pintu rumahnya. Setelah ia membuka pintu, Romo mencium bau busuk bangkai tikus. Sama halnya seperti bangkai tikus yang temui di kamar mandi. Dan entah mengapa, pandangan Romo mengarah kepada sebuah benda yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya. Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain tersebut. Romo pun langsung membuka kain itu, namun di saat Romo membuka kain itu, ia langsung berteriak kencang karena terkejut melihat isi dari kain itu. Ternyata kain itu berisi bangkai tikus yang sama lengkap dengan 3 paku karat. Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumahnya. Di saat Romo melempar kain itu, ia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan dengan beberapa sosok pocong yang sudah ada di belakang pria tersebut. "Sopo kowe?" teriak Romo dengan nada ketakutan. "Siapa kamu?" Romo secara diam-diam bergerak mundur untuk memasuki rumahnya. Ia tahu jika pria tersebut adalah orang yang mengirimkan santet kepada keluarga Romo. Anehnya, saat Romo sudah berada di pintu rumah, pria misterius itu tidak menyerang Romo. Dengan begitu, Romo pun bisa masuk ke dalam kamarnya dengan tenang. Ia kemudian menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Belum cukup sampai di situ, tubuh Romo bergetar hebat. Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria tersebut. Namun kali ini ia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah berada di dekatnya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya. Setelah ia melihat ke arah jendela, Romo melihat ada beberapa bayangan hitam yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya sambil membunyikan suara aneh seperti tikus. Bunyinya seperti ini. Romo sangat yakin yang berdiri di depan rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Romo akhirnya berteriak, "Kalian mau apa? Kalian kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa?" teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat bapaknya yaitu Pak Suryo terbangun. Ia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat Romo sedang terduduk di lantai sambil menangis-nangis sembari menundukkan wajahnya ke bawah. "Kamu kenapa, Nak?" Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah. "Ada apa?" tanya Pak Suryo. Romo pun mengangkat wajahnya dan melihat ke arah jendela. "Loh Pak, mereka mana?" tanya Romo. "Mereka siapa?" "Mereka Pak, mereka yang menyerang ibu, pria misterius dan pocong-pocong itu. Mereka mana Pak?" tanya Romo. Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar. "Kamu pasti mimpi buruk," ucap Pak Suryo. Romo kemudian menjelaskan cerita awal bagaimana ia bisa melihat pocong itu sudah ada di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo mendengarkan cerita Romo, ia kemudian teringat akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro. Orang itu bernama Darmain. Ia merupakan seorang perantau yang bekerja bersama Pak Cokro yang berasal dari daerah Banyuwangi. Pak Suryo juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang paku karat. Ia menyadari bahwa biasanya serangan benda itu memiliki 5 paku. Namun mengapa kali ini hanya 3 paku? Semenjak saat itu, Pak Suryo yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini. Namun ia belum menemukan bukti terkait penyerangan tersebut. Akhirnya Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur kembali
karena esok hari keluarganya akan menuju ke sebuah tempat pengobatan untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya. Hari keempat penyerangan santet. Di hari keempat, tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya mereka berempat, yaitu Pak Suryo, Bu Marsinah, Mbak Cungkir, dan Romo, berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan. Di sana mereka menuju sebuah tempat di mana ada seseorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit, terlebih lagi dalam masalah santet. Alasan mengapa mereka membawa ke Magelang dahulu lalu menuju ke Pekalongan Utara adalah karena di Magelang sendiri Mbah Cungkir yakin bahwa Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsinah. Namun faktanya itu tidak sesuai harapan. Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbah Cungkir bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Ia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Namun hal yang serupa pun terjadi. Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsinah beserta sisa-sisa santet yang masih ada di dalam perutnya. Pengobatan kedua untuk Bu Marsinah pun gagal. Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa. Sesampainya di rumah, Bu Marsinah dibawa ke dalam kamarnya lagi. Pak Suryo merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia tak berujung. Namun Mbah Cungkir tidak hilang harapan. Ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi, akan tetapi Pak Suryo menolaknya. Pak Suryo merasa bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsinah itu sendiri. Karena penolakan tersebut, akhirnya Mbah Cungkir kembali lagi ke rumahnya. Pak Suryo diambang rasa putus asa melihat kondisi istrinya yang tidak membaik. Perut Bu Marsinah mulai sedikit membengkak kembali. Wajahnya makin pucat dan tubuhnya semakin kurus. Ia seperti melihat nyawa Bu Marsinah sedang ditarik ulur. Tepat di jam 4 sore, Bu Marsinah mengalami kejang-kejang. Pak Suryo dan Romo segera membawa Bu Marsinah ke sebuah rumah sakit. Namun sayang, nyawa Bu Marsinah tidak bisa ditolong. Ia mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang mengenaskan. Kematian Bu Marsinah ini membuat warga di sekitaran rumahnya menjadi geger. Mbah Cungkir tidak percaya bahwa Bu Marsinah sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet tersebut. Rumah Pak Suryo pun ramai akan warga. Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo dan salah satunya adalah Pak Cokro bersama dengan Darmain. Pak Cokro dan Darmain mengucapkan rasa berbelasungkawa kepada Pak Suryo. Ada yang aneh ketika Pak Cokro dan Darmain mulai memasuki rumah Pak Suryo. Salah satu anak warga yang ikut dalam takziah itu tiba-tiba menangis saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Darmain. Anak kecil itu menjerit ketakutan hingga membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau. Ia berteriak. Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo. Romo yang melihat anak kecil menjerit ketakutan itu semakin yakin jika Darmain adalah pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu. Sebelumnya pemakaman dilakukan. Pak Suryo masih menunggu seseorang. Ia masih menunggu anak-anaknya yang masih berada di perantauan, yaitu Atmojo dan juga Karyo. Benar saja, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Keduanya lalu menangis dan tidak percaya bahwa ibunya terlebih dahulu meninggalkan dunia. Hari itu adalah hari pertama menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo serta anak-anaknya. Ia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan, namun cara kematian ibunya yang tidak wajar membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Bu Marsinah telah usai, mereka kembali ke rumah. Pak Suryo ingat akan perkataan Mbah Cungkir. Kelak anak-anaknya akan datang ke rumah dan memang benar. Tepat di saat Bu Marsinah meninggal dunia, Atmojo dan juga Karyo pulang ke rumah. Akhirnya Pak Suryo pun menanyakan kepada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauan. Yang pertama adalah Atmojo. Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran. Ia tak tahu harus bagaimana karena sudah beberapa hari omset pendapatannya sangat menurun kala itu. Ia juga sempat menjelaskan kalau beberapa karyawannya banyak yang resign karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya. Sama halnya dengan Karyo. Ia juga mengalami hal yang serupa namun lebih parah.
Toko Karyo mengalami musibah kemalingan dan menyebabkan kerugian besar, hingga membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing. Pak Suryo yang mendengar itu tak kuasa meneteskan air mata. Ia tak tahu ujian apa lagi yang akan dirasakannya hari-hari ini. Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo segera pindah rumah karena kemungkinan besar gangguan-gangguan seperti itu akan kembali datang. Namun bukannya memikirkan bagaimana caranya bisa selamat, justru Pak Suryo memikirkan bagaimana ia bisa mengambil kembali tanahnya yang telah ia jual kepada Pak Cokro. Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukan ini agar ia bisa merenggut seluruh harta miliknya, serta kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Malam harinya, tepat pukul 10 malam, Atmojo terbangun. Ia terbangun seperti orang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur. Atmojo lalu mengambil air dan memasukkannya ke dalam panci besar. Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air tersebut hingga mendidih. Romo yang saat itu tidur di sebelah Atmojo tiba-tiba terbangun karena ia mendengar sesuatu dari dapur. Ia juga sempat terkejut manakala Atmojo sudah tidak berada di sebelahnya. Akhirnya Romo pun mengecek ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Romo melihat kakaknya yaitu Atmojo sedang berdiri di depan panci besar berisi air yang sudah mendidih. Romo mengira kalau kakaknya ingin mandi dengan menggunakan air tersebut. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan cepat. Atmojo mengambil panci besar berisi air panas dan membalikkan tubuhnya ke arah Romo sambil mengatakan, "Deloke, kowe bakal mati kabeh. Lihatlah kalian akan mati semua." "Mas, kowe arep apa? Mas, kamu mau apa?" Teriakan Romo ini membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua buru-buru menuju ke arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo pun langsung menyiramkan air mendidih itu ke seluruh tubuhnya hingga membuat kulit-kulitnya melepuh, dan dia meninggal dunia saat itu juga. Malam itu, rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga. Belum juga kering tanah kuburan Bu Marsina. Kini Atmojo menyusul ibunya yang baru saja meninggal dunia. Kematian Atmojo ini membuat para warga ketakutan. Pasalnya dalam satu hari berturut-turut, 2 orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mbah Cungkir datang ke rumah Pak Suryo. Ia lalu meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan kematian Bu Marsina dan Atmojo ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bungkus tikus dan juga paku karat yang ditemukan Romo di malam ketiga. Anehnya, paku yang berada di kain tersebut hanya berjumlah 3 saja. Berbeda di saat hari-hari sebelumnya, biasanya paku itu berisi 5. Mbah Cungkir pun menjelaskan bahwa 3 paku karat itu berarti Karyo, Romo dan juga Pak Suryo. Artinya 2 paku yang hilang adalah Bu Marsina dan juga Atmojo yang telah dulu meninggal dunia. Kematian Atmojo dan Bu Marsina masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga Pak Suryo. Pasalnya santet itu menyerang secara terus-menerus kepada keluarga Pak Suryo dalam 1 hari penuh. Saat di mana rumah mereka penuh dengan rasa duka, Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa santet itu masih berada di sekitaran rumah, yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo telah dipenuhi oleh santet tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target, maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi. Hari kelima penyerangan santet. Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung, kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa 3 anggota keluarga saja, yaitu Pak Suryo, Karyo dan Romo. Ketiganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukannya. Pilihannya ada 2, menjual rumah yang sudah penuh dengan santet itu atau kabur dari rumah tersebut. Berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga Romo. Karyo sendiri, ia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan bisnis dengan sisa harta yang dimilikinya. Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo. Sedangkan Romo sendiri, dia belum memiliki pilihan. Dia masih belum tahu arah kemana selanjutnya kakinya akan melangkah. Dengan 2 kematian yang berada di hadapannya, membuat hati Romo merasakan trauma berat.
Ia seperti tak lagi merasakan gairah untuk melanjutkan hidup kembali. Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya, yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikannya baru-baru ini. Mas Karyo, yakin mau pergi ke Surabaya lagi? Tanya Romo. Tidak ada pilihan lagi, Mo. Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan bahwa kita harus keluar dari rumah ini. Jelas Karyo. Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita nggak akan bisa lari kemanapun. Santet itu memang telah menarget kita semua. Jelas Romo. Apa maksud kamu, Mo? Karyo yang mendengar penjelasan Romo sedikit agak kesal. Tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet yang menyerang keluarganya. Kamu tadi bilang apa, Mo? Kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang santet ini, kan? Tanya Karyo. Mimpi itu, Mas. Ucap Romo. Mimpi apa? Mimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo. Aku bermimpi, Mas. Atmojo dan Mas Karyo datang dengan membawa tanda kematiannya masing-masing. Jelas Romo. Pak Suryo masih belum percaya mengenai apa yang dikatakan Romo, mengenai tanda kematian yang akan terjadi kepada Karyo dan juga Atmojo. Katakan, Mo, kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo. Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo ketika dirinya mendatangi rumah. Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan penuh luka seperti koreng di sekujur tubuhnya. Sedangkan Atmojo, dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuh telah mengelupas seperti habis tersiram air panas yang mendidih. Hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri, yaitu dengan menyeramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengar penjelasan mimpi tersebut, Karyo malah tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan. Ia bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya karena membiarkan Bu Marsina sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan di antara kedua anaknya langsung melerai keduanya. Ia tak ingin kedua anaknya berpecah belah hanya karena permasalahan santet ini. Jadi Romo, apa saran kamu? Tanya Pak Suryo. Jangan pergi ke Surabaya. Mbak Congkir bilang kan, kalau santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Jelas Romo. Tapi di saat di Magelang, kita tidak terserang santet. Jelas Pak Suryo. Bapak ingat mengenai paku karat yang tiap harinya menghilang. Ketika ibu sakit, paku itu menghilang 2. Itu artinya akan ada 2 orang yang terkena serangan santet, yaitu ibu dan juga Mas Atmojo. Jelas Romo. Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat. Karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu. Pak Suryo awalnya yakin mendengarkan penjelasan dari Romo. Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada dan memang benar. Santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari sebelum kematian Ibu Marsina. Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. Pak, kuburan Bu Marsina, Pak, ucap orang itu. Kenapa dengan kuburan istri saya? Mayatnya hilang, Pak. Tentu saja hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut. Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga untuk menuju ke pemakaman. Saat tiba di pemakaman, sesuatu yang tidak diduga benar-benar terjadi. Makam Bu Marsina telah dihancurkan. Mayatnya sudah hilang tak berbekas dan yang anehnya, tidak ada bekas satupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina. Pak Suryo semakin khawatir. Ia khawatir jika santet itu masih terus berjalan. Dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri, yaitu Ibu Marsina. Hanya saja di dalam lubang makam Bu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih kemerahan, mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya.
Pak, jangan dibuka. Kenapa? Tanya Pak Suryo. Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya yang akan diserang santet tersebut. Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya, yaitu ditentukan dari jumlah paku karat. Terhitung keluarga Pak Suryo ada 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Beberapa hari lalu, Romo menemukan bungkusan ini, namun dengan jumlah 3 paku karat. Itu artinya 2 dari anggota keluarga Pak Suryo akan meninggal dunia. Dan dibuktikan dengan tanda itu, Bu Marsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu, ia pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo. Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama, yaitu bangkai tikus. Namun jumlah paku karatnya makin berkurang. Jumlah paku karat di bungkusan itu adalah hanya 1 paku. Itu artinya 2 dari 3 anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya. Bisa saja itu Pak Suryo sendiri, Karyo, ataupun Romo. Karyo pun langsung membuang bungkusan itu dan menahan rasa mual karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk tersebut. Sedangkan Romo yang sendiri yang melihat jumlah paku karat itu langsung lemas. Seluruh tubuhnya tak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya. Cuma 1 paku, ucap Romo dengan ekspresi wajah yang tak percaya. Kamu kenapa, Mo? Mas, tanya aku kenapa? Tanya Romo dengan nada datar. Ini kan hanya 1 paku sama bangkai tikus, ucap Karyo. Itu artinya keluarga kita yang hidup hanya 1. 2 orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu, Mas. Paham, Mas? Teriak Romo. Karyo hanya terdiam, pikirannya mulai stres. Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju ke rumah Mbah Cungkir untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo dan juga Pak Suryo menjelaskan mengenai hilangnya mayat Bu Marsina dan tanda juga jumlah paku pada bungkusan tersebut. Akhirnya Mbah Cungkir pun menjawab, kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumpas kelor masih berjalan selama kita masih hidup. Dengan kata lain, Mbah Cungkir sudah kehabisan akal bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan. Karena santet ini termasuk tingkat tinggi, kemungkinan santet ini akan berhenti jika targetnya benar-benar terbunuh semua. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsina menggembarkan warga sekitar. Para warga merasa ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri, semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal. Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah karena santet. Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap. Karyo berencana untuk meninggalkan Pekalongan dan akan kembali menuju Surabaya. Dia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya, serta bantuan dari Pak Suryo. Keinginan Karyo untuk meninggalkan Pekalongan pun sempat dilarang oleh Romo. Pasalnya Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini. Namun Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Romo kepadanya. Karyo tetap bersikukuh untuk meninggalkan Pekalongan demi menghidupi dirinya dan juga bisa kabur dari serangan santet itu. Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil agar perjalanan nanti menuju ke Surabaya dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Tidak lupa pula ia berpamitan kepada Mbah Cungkir untuk mengantarkannya Karyo hingga ke Surabaya. Saat Pak Suryo berpamitan ke rumah Mbah Cungkir hanya terdiam. Ia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan, ingat, santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja dan di mana saja kecuali kepada orang yang terjaga. Berzikir, santet itu tidak bisa menyerang mereka. Jelas Mbah Cungkir. Pak Suryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya. Mbah Cungkir mulai merasakan gelagat aneh dari Pak Suryo. Gelagatnya seperti menandakan perpisahan terakhir terhadap diri Pak Suryo. Sesampainya di rumah lagi, Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya. Dia kembali mengecek satu persatu keadaan mobil untuk kedua kalinya.
Pak Suryo melakukan itu agar perjalanan menuju Surabaya menjadi aman. Karena dirasa seluruh bagian mobil telah aman, akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya. Pak Suryo menyetir mobil, Karyo juga menempati kursi bagian depan, sedangkan Romo, ia berada di kursi bagian belakang. Awal perjalanan masih lancar, namun ketika dirinya berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah, Pak Suryo melihat ada sosok bayangan putih yang melintas ke jalanan secara tiba-tiba. Pak Suryo pun kaget melihat itu. Ia sempat menghindar dan mengerem mobil secara mendadak, namun rem mobil miliknya tiba-tiba blong. Alhasil Pak Suryo pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan jalan, hingga mobil itu menabrak pembatas jalan. Mobil itu terseret beberapa meter ke depan jalan hingga bagian depannya rusak parah. Dan akhirnya Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo, Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuh. Sedangkan Romo, ia hanya terluka di beberapa bagian seperti kepala dan tangannya. Karyo dan Romo pun dibawa ke rumah sakit Batang dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Bi Suminah akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo ke rumah sakit Batang, Jawa Tengah. Bu Suminah merupakan adik kandung dari Pak Suryo yang mana ia adalah nenek dari Wira. Bu Suminah juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo yang sudah tidak lagi utuh seperti semula. Mengenai keadaan Karyo, dia masih tidak sadarkan diri. Sedangkan Romo, dia sudah siuman, hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jahitan. Kematian Pak Suryo membuat Romo kembali bersedih. Ia tidak membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya dan menyisakan dirinya dan juga Karyo, kakaknya. Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersama dengan Atmojo dan juga Bu Marsina. Akan tetapi, beberapa hari setelah itu, Karyo dikabarkan meninggal dunia karena luka di sekujur tubuh yang makin parah. Tubuh Karyo menjadi kurus kering dan luka yang ada di sekujur Karyo seperti membusuk hingga mengeluarkan bau busuk. Hal ini mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Romo mengenai kematian Karyo yang penuh akan luka di sekujur tubuhnya. Karyo dimakamkan bersama dengan Pak Suryo, Atmojo dan Bu Marsina. 1 minggu setelah penyerangan santet, Romo sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia tidak kembali ke rumahnya karena khawatir akan ada serangan santet berikutnya. Ia pun menginap di rumah Bi Suminah untuk menyehatkan keadaan dan fisik mentalnya. Di rumah Bu Suminah, Romo seringkali melamun karena masih belum bisa menerima akan kematian seluruh keluarganya secara cepat. Melihat keadaan seperti ini, Bu Suminah meminta kepada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu untuk mengetahui pelaku dari penyerangan santet tersebut. Romo pun menjawab, kalau di dekat rumahnya ada orang pintar yang bernama Mbah Cungkir. Dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Akhirnya, Bi Suminah pun menuju ke rumah Mbah Cungkir untuk mencari tahu siapa pelaku dari penyerangan santet tersebut. Saat Bi Suminah dan Romo menuju tempat Mbah Cungkir, ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo. Mereka yang mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong memeluk Romo sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting untuk menyembuhkan luka mentalnya. Ia juga tidak menyangka kalau kedatangannya sudah dinanti-nantikan oleh para warga. Setelah bertemu warga, Romo dan Bu Suminah menuju ke rumah Mbah Cungkir. Saat tiba di rumah Mbah Cungkir, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih. Ia masih teringat jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet seperti apa yang pernah dikatakan oleh Mbah Cungkir itu sendiri. "Mbah, ini aku Romo." Saat mendengar suara Romo, Mbah Cungkir langsung membuka pintu dan terkejut melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya sudah berdiri sambil menangis. "Mbah, ini Romo." "Romo, kamu selamat." Romo langsung memeluk Mbah Cungkir karena dia merasa tidak memiliki siapapun lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, begitu juga dengan kedua kakaknya, yaitu Atmojo dan Karyo. Bi Suminah hanya tersenyum melihat momen yang menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan
betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang dekat. Mbah Cungkir pun mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Romo pun bercerita-cerita mengenai awal santet yang menyerang keluarganya hingga tanda-tanda dari penyerangan akan tiba. Mendengar hal itu, Biksu Mina langsung bertanya kepada Mbah Cungkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet tersebut. Mbah Cungkir pun mengatakan, biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat setelah 7 hari kematian korban. Mbah Cungkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet tersebut lewat beberapa warga yang pernah melihat 2 orang asing menuju pemakaman Pak Suryo dan yang datang di pemakaman di hari ke-7 kematian Pak Suryo adalah Pak Cokro dan juga Daiman. Mengetahui hal itu, Bu Sumina akhirnya meminta saran kepada Mbah Cungkir agar terhindar dari santet itu. Mbah Cungkir menyarankan agar rumah Bu Sumina dipagari rumahnya dengan menggunakan pagar gaib. Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya pagar gaib bisa berubah bambu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan tersebut. Namun ternyata serangan santet itu telah usai. Ada beberapa kejadian aneh yang terjadi setelah Romo menceritakan mengenai serangan santet yang menyerang keluarganya yang disebut dengan nama Santet Tumpes Kelor. 1. Romo dikabarkan kehilangan kendali fungsi otaknya dan akhirnya menjadi gila tepat setelah menceritakan kisah santetnya. 2. Sedangkan Mbah Cungkir, kabarnya ia juga menjadi gila setelah memberitahu bahwa Pak Cokro dan Daiman adalah pelakunya. 3. Mengenai Pak Cokro dan Pak Daiman sendiri, sampai sekarang tidak diketahui kabarnya. 4. Ada isu yang mengatakan mereka terkena tulahnya setelah seringkali mengambil mayat di kuburan untuk dijadikan media santet. Keterangan mengenai Pak Cokro, Daiman, Romo, Mbah Cungkir, dan Bik Simina. 1. Pak Cokro meninggal dunia tahun 1990, tepat 10 tahun santet itu berlangsung. Sedangkan Daiman, orang yang melakukan santet tersebut, dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro. Kedua, mengenai Mbah Cungkir, pada tahun 2005, ia meninggal dunia karena sakit. Ketiga, sedangkan Bik Sumina, orang yang merawat Romo, ia meninggal di tahun 2015. Bik Sumina sendiri merupakan nenek kandung dari penulis yaitu Wirah. Lain hal dengan Romo, ia sampai sekarang masih hidup namun dalam keadaan gila dan sepuh. Teruntuk lokasi tempatnya tidak diberitahu karena untuk menjaga privasi keluarga. Kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Restu Wiraatmaja yang merupakan kisah santet paling kelam yang pernah ditulisnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.